Waktu Anda kecil, katanya senang lari ke hutan. Kok tiba-tiba ayah Anda harus memanggil polisi dan memasukkan Anda ke penjara? Kita tertarik dengan hutan, karena hutan ini menyimpan segala sesuatu yang menarik bagi kita. Mau berburu, terus apalagi di Kebar, lihat pemandangan alam lembah Kebar yang begitu indah. Terusnya jadi itu asik sekali, akhirnya lupa sekolah. Lupa sekolah. Salah satu cara untuk bisa bagaimana menyadarkan saya, dia lapor ke polisi. Lalu polisi datang, Tangkap. Itu pun saya di atas pohon. Mulai semenjak itu saya mulai rajin sekolah kan. Apa yang Pak Gebi lakukan setelah dilantik menjadi Bupati Tambrauw? Bagaimana jaga hutan itu memang korelasi dengan adat orang Papua pada umumnya. Jadi dia anggap bumi, tanah ini, hutan ini itu adalah ibu dari dia, memberi sumber kehidupan. Jadi harus dijaga dan dirawat dengan baik. Dan secara khusus Tambrauw memang mensakralkan hutan. Ya. Nah, biasanya setelah jalan dibuka, investor akan melirik ke daerah ini untuk pengembangan usaha, apakah perkebunan, apakah tambang. Ada beberapa investor yang bergerak di bidang tambang sudah masuk, karena memang Tambrauw ini memang tambang emas ya. Hampir satu Tambrauw semua masuk Pak. Tapi saya tidak memberikan izin. Saya bilang tambang emas ini untuk siapa? Ambil pengalaman seperti Freeport, di mana ada tambang itu sumber konflik ada di situ. Segala macam pengaruh yang kurang bagus untuk masyarakat yang masih murni, masih polos ini nanti jadi rusak. Saya tidak mau. Kalau saya mendoakan Pak Gebi menjadi gubernur, Bapak senang nggak? Sebagai seorang manusia yang biasa, kita pasrahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kenapa tidak? Kami serahkan ini dengan sangat bangga untuk anak Papua yang luar biasa. Berharap Pak Gabriel menerimanya dengan sukacita. Sahabat istimewa, kali ini kami menghadirkan seorang bupati yang sangat berpengaruh. Bukan saja luar biasa, tapi bupati yang sangat berpengaruh. Dalam 2 tahun kepemimpinannya sebagai Bupati Tambrauw, Papua Barat, beliau berhasil mempertahankan hutannya dari jarahan investor. Kalaupun ada investor, beliau mengatakan investor yang hijau, investor yang memahami bahwa hutan di Papua harus dijaga dan lingkungan Papua harus menjadi perhatian utama. Tidak boleh dirusak, bahkan tidak boleh dikurangi sedikit pun kehebatannya. Jadi hari ini adalah hari yang istimewa buat Latofi School of CSR Channel, di mana bisa menghadirkan Pak Gabriel Asem, yang tentu saja kami juga akan memberikan penghargaan khusus Indonesia Green Award kepada beliau sebagai salah satu bupati yang berhasil melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Kami memang akan menunggu bupati lain, tapi kita akan mendengarkan kisah beliau yang hebat ini. Dan Anda kalau bisa memperhatikan kami berdua sama-sama punya kumis. Nah, ini adalah suatu yang istimewa, karena dengan kumis ini adalah lambang kelestarian lingkungan hidup, lambang hutan. Kami menjaga hutan kami dengan baik, dan kami juga ingin Indonesia punya hutan yang lebat sebagaimana kumis kami berdua. Pak Gabriel, saya panggil Pak Gebi atau Gabriel? Gebi. Pak Gebi, waktu Anda kecil, Anda katanya senang lari ke hutan. Apa yang Anda lakukan sehingga kok tiba-tiba
ayah Anda harus memanggil polisi dan memasukkan Anda ke penjara. Agar apa itu sebenarnya? Saya nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Satu waktu kecil kita lari ke hutan karena dengan teman-teman bermain yang seusia saat itu, Ya, kita tertarik dengan hutan. Karena hutan ini menyimpan segala sesuatu yang menarik bagi kita. Mau berburu, terus apalagi di Kebar, kita harus ke gunung dan kita lihat pemandangan alam lembah Kebar yang begitu indah. Tempat di mana kami duduk, kami menyanyi, bakar, dan seterusnya. Jadi itu asik sekali, akhirnya lupa sekolah. Oh, Lupa sekolah. Nah, karena lupa sekolah, ayah saja mau ngajak saya untuk sekolah tapi tidak bisa. Tetap bandel melawan. Salah satu cara untuk bisa bagaimana menyadarkan saya, dia lapor ke polisi. Nah, lalu polisi datang, tangkap. Itu pun saya di atas pohon, nyanyi. Dan teman-teman kita bikin para-para, nyanyi, makan gitu. Wih, lagi asik. Polisi dengan pakaian dinas lengkap ada di bawah pohon. Iya. Panggil. Turun semua. Turun. Yang namanya Gabriel ini. Adakah? Ada. Terus bagaimana om? Tidak, kamu turun. Yang lain tetap tinggal. Oh. Sudah, saya turun. Wah ini Pak Polisi panggil saya dalam rangka apa? Kamu ini kan dilapor malas sekolah. Sudah, saya sudah mulai takut. Turun dengan nangis terseduh-seduh turun. Ayo sekarang ke kantor polisi. Lalu ditahan sehari di kantor polisi sana. Dinasihati. Nah, mama bawa makanan disuruh pulang. Mama tidak boleh kasih makan. Sehari saya di kantor polisi dan dikasih makan oleh polisi. Iya. Dinasihati sampai dengan akhirnya mulai semenjak itu saya mulai rajin sekolah karena itu. Tapi memang asik ya main di hutan situ ya. Asik. Apa saja yang ada di hutan itu selain pohon-pohon? Jadi Kebar ini sangat indah sekali. Hutan pinus, hutan yang segala macam yang ada buah, langsat dan seterusnya yang terus dia di atas bukit pula. Nah, jadi di situ kami rame-rame naruh jerat ya, jerat burung, terus jerat tikus ya, itu mengasihkan kalau jerat kami kena. Itu mengasihkan sekali. Nah, lalu kami ambil hasil kebun, pisang atau keladi, atau ubi kayu, kita bakar bareng, kita makan, nyanyi, gitu, pokoknya senang. Gitu. Jadi asik sekali sehingga lupa pergi sekolah. Itu begitu. usia berapa itu? Usia kelas 4 ya. Saya kelas 4. Jadi kurang lebih usia sekitar 8 tahun, mau 10, sekitar itu. Iya. Jadi gambaran tentang itu, tentang hutan yang bagus, burung-burung yang indah, menangkap macam-macam hewan yang ada di dalamnya, itu sangat membekas pada diri Pak Gebi. Ya. Nah, apa pengaruhnya kecintaan terhadap hutan itu dan ketika Bapak dilantik jadi bupati? Jadi sebelum mungkin saya jelaskan itu, jadi karena saya cinta dengan hutan, itu juga diwarisi oleh ayah saya. Ayah saya kebetulan memang kerja di Dinas Kehutanan. Saat itu, dulu waktu Belanda dikatakan Bos Wesen. Jadi saat kami main bakar-bakaran selalu diingatkan sama ayah, silakan bakar tapi jangan kamu bakar hutan, jangan bakar alang-alang. Kalau dibakar hutan itu diajar sampai dipukul. Tadi ceritanya ada hutan pinus, itu dari mana kok Papua punya hutan pinus? Itu ditanam. Bibitnya dari? Bibit itu dari gunung-gunung itu sudah. Jadi survei lalu
ambil bijinya yang layak bisa ditanam, bisa berkecambah dan tunas keluar, itu yang nanti ditanam. Oke. Ya, itu. Masih dilakukan sampai saat sekarang? Sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi, atau memang sudah semua menghutan? Sekarang yang dulu ayah saya larang untuk kita tidak boleh bakar, sekarang sudah hutan semua. Oh, oke. Hutan semua. Yang dulu tandus yang sering dibakar itu kita jaga di belakang rumah, dan Ibu Ayu juga tahu. Berapa ratus hektar itu? Luas sekali itu. Wih. Luas sekali. Oke. Jadi apa yang Pak Gebi lakukan setelah pertama kali dilantik menjadi Bupati Tambrau? Apa yang terpikir? Lalu soal bagaimana jaga hutan itu memang korelasi dengan adat orang Papua pada umumnya. Kan orang Papua ini kan hidupnya kan meramu, hidupnya nomaden. Iya. Ya. Jadi dia anggap bumi, tanah ini, hutan ini itu adalah ibu dari dia, memberi sumber kehidupan bagi dia. Mau dapat apa saja dari hutan itu ada. Mau buah-buahan atau buruan dia, rusa, babi dan seterusnya, itu ada di hutan itu. Jadi otomatis harus dijaga dan dirawat dengan baik. Oke. Dan secara khusus Tambrau memang mensakralkan hutan, memang itu hutan. Contohnya dari tradisi. Ya, tradisi. Ada tradisi khusus mensakralkan hutan itu. Iya, tradisi untuk mensakralkan hutan itu bila ada acara adat, pendidikan inisiasi itu mereka harus ada di hutan. Oh. Belantara itu, dan tidak bisa bertemu dengan siapapun dia. Sampai selesai pendidikan keluar baru bisa. Gitu. Oh. Di Jadi tengah hutan. inisiasi menjadi dewasa. Ya, menjadi dewasa. Wah, ini menarik sekali. Saya malah baru dengar ada seseorang laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki perempuan, hanya perempuan dipijit. Oh, dipingit Ya, ya. pijit. Jadi waktu menstruasi pertama dianggap dewasa, berarti langsung sudah dipisahkan dari semua dia sendiri. Dan yang Dipingit tua-tua. di honainya. Ya, honainya. Sementara laki-laki Laki-laki itu jauh disuruh pergi ke hutan. di hutan, dan itu ada gurunya. Ada sekitar bisa 5 atau 10 orang yang dididik oleh tua-tua adat. Kita baru selesai menamatkan kemarin itu masyarakat adat. Berapa hari? 1 tahun. Laki-laki masuk hutan 1 tahun. Bisa 1 tahun. Nah. Jadi apa bekalnya 1 tahun itu? Tiap hari itu dia harus bangun pagi itu subuh, jam 4 subuh, begitu burung di hutan itu yang bersuara bertanda bahwa fajar sudah mulai terbit, dia sudah harus bangun. Wih. Dia harus bangun, sediakan apa saja yang menjadi kebutuhan hari itu, lalu dinasehati cara hidup dia, lalu dibekali dengan pendidikan adat. Jadi ini murni adat ya? Adat murni. Nggak ada kaitannya dengan agama? Tidak ada. Wih. Turun temurun. Jadi apa nama adatnya itu? Asli Uwon. Ase Uwon. 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 Ya. Oh. Uwon. Dan itu Kalau berlangsung perempuannya Venemuroh. Venemuroh. Ya. Mungkin ribuan tahun yang lalu Sudah begitu. terjadi seperti itu. Ya. Dan sampai saat ini. Jadi bagaimana dulu agama belum masuk itu, hubungan antara manusia dan Allah, dengan penciptanya itu melalui ini. Oh. Gitu. Ya. Gitu. 1 tahun. 1 Wow. tahun. Berarti kalau dia mulai akil balik itu kan sekitar umur 15-an tahun ya. Ya. Nah, Bahkan bisa sudah berkeluarga pun masuk. oh bisa ikut masuk. Bisa masuk, Karena dia belum ikut. Ya belum ikut, dan itu ketat sekali, sangat ketat pendidikan ini. Dia tinggalkan istrinya di kampung, istrinya harus hidup suci di kampung. Oh. Tidak boleh dulu tuh kalau istri kedapatan ya melanggar ya, Ya. selingkuh langsung istrinya dibunuh. Istrinya dibunuh, dan yang laki-laki yang ikut pendidikan juga dibunuh. Wih, jadi harus keras hidup sekali suci, ya keras, harus hidup suci. Karena hubungan pribadi dengan alam dan Tuhan pencipta. Wow. Ya gitu. Ya. Jadi yang terakhir berapa orang
yang ikut ritual ini? Kemarin Pak Bram berapa ya? 12 kemarin. 12 orang. Ya, baru 2 minggu lalu. Iya, iya. Baru ditamatkan. Jadi laki-laki Tamro baru Ya. menjadi Itu baru menjadi laki-laki sungguhnya. laki-laki yang seutuhnya, pria yang seutuhnya, begitu, pria yang dianggap bertanggung jawab untuk mengurus keluarganya, mengurus rumah tangganya. Pak Gibi juga pun pernah melakukan ritual itu. Saya tidak sempat. Kenapa? Karena sibuk sekolah? Sekolah terus memang berat, jadi kadang orang tua yang lain tidak merelakan anaknya untuk masuk. Oh, dengan berbagai pertimbangan. Dengan berbagai pertimbangan. Tapi secara adat Ya. yang berlaku sampai saat ini, semua laki-laki harus. Dan kalau meninggal di saat pendidikan, tidak ada masalah, tidak ada tuntutan. Cukup nangis dan selesai, tidak itu. Dimakamkan di dalam hutan? Dalam, Oh, begitu. jadi gurunya tinggal Ya. bawa kabar Ya. ke kampung, Ya. anaknya meninggal di Ya, sana. sudah yang punya anak, punya keluarga, Merelakan? ya merelakan dia memang begitu. Wah, luar biasa ini. Ya itu. Jadi ini pendidikan lingkungan yang Ya. mungkin masih satu-satunya tersisa di dunia barangkali, bahwa seseorang laki-laki harus menjadi laki-laki yang sungguhnya Ya. dengan sekolah hutan. Ya. Nah, ini mungkin kita bicara dengan Bapak ahli hutan nanti, bagaimana ini diterapkan seluruh Papua barangkali ya. Tapi mungkin suku-suku lain punya kebiasaan seperti itu selain di Tamro. Juga ada, tetapi tata caranya beda. Beda. Ya. Karena pada umumnya kepala burung hampir sama. Ya. Dan pusatnya ada di Tambrau. Maibrat pun atas belajar di Tambrau. Oke. Begitu, Bentuni pun belajar di Tambrau. Sorong Moi pun belajar di Tambrau. Oke. Gitu. Pak Gibi bisa ceritakan kalau orang luar dari daerah luar mau datang ke Tamro, Ya. bagaimana caranya? Karena jangankan orang lain, saya sendiri baru dengar kata Tamro itu dalam sebulan terakhir ini setelah kawan kita Ayu Arman menulis buku tentang Pak Gibi. Ya, siap. Bagaimana caranya itu? Ya, memang kurangnya kita mungkin sementara kita belum publikasikan keluar ya Tamro. Jadi seperti yang ditulis Ibu Ayu itu bahwa kerja tanpa publikasi yang banyak. Oke. Ya, Ya, maksud saya gitu. bagaimana orang luar bisa datang ke Tambrau saat ini, melewati apa aja? Saya pikir Sorong harus Tamro ini terbuka. Tamro tengah. Dia ada di kepala burung dan lebih ke utara. Ya. Mungkin saya batas sebelah timur itu Manokwari. Manokwari. Sebelah barat Sorong ya. Sebelah selatan Bentuni, Kabupaten Maibrat. Ya. Tengahnya itu Tamro dan utara Laut Pasifik. Oke. Akses menuju masuk ke Tamro itu Tidak hanya bisa dari Sorong. tidak hanya dari Sorong, dari Manokwari pun bisa. Manokwari bisa. Iya. Begitu. Dari Manokwari. Dari Tamro pun dari Raja Ampat pun bisa. Oke. Dari Manokwari kita harus jalan darat. Jalan darat duluan kita masuk distrik Mubrani, setelah itu baru Kebar. Kebar. Ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam. 3 jam. Ya, tiba di Kebar. Kalau dari Raja Ampat Raja Ampat kita tinggal lewat laut lagi. dari saya sekitar 3 jam juga 3 jam. laut ya. Tapi yang paling mudah mungkin dari Sorong barangkali ya. Dari Sorong. Sorong cukup hanya 2 jam saja 2 jam. masuk Tamro. Sudah sampai ke perbatasan. Ya, perbatasan. Oke. Artinya kalau orang mau melihat Tamro, berwisata ke Tamro, bisa menggunakan berbagai akses ini. Ya, gitu. Nah, selama 10 tahun Pak Gibi menjadi bupati, apa saja yang Bapak lakukan agar daerah ini terbuka, terus kemudian bisa dikunjungi, dan kemudian rakyat Tamro ini menjadi ya kita mungkin katakan langsung sebagai
rakyat yang sejahtera. Apa saja yang Pak Gebi lakukan selama 10 tahun ini? Jadi selama 10 tahun ini, jadi kabupaten ini mulai dimekarkan melalui Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008. Setelah itu dilakukan revisi melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2013. Oke. Saat itu sebagian wilayah masih bergabung dengan Manokwari, sebagian wilayah bergabung dengan Sorong. Tambro saat itu tuh sunyi, tidak ada akses apapun yang masuk, mungkin lewat laut, darat sama sekali belum. Oh. Ya, jadi masih minim infrastruktur, nol ya. Oke. Jadi kita mulai bangun Tambro ini, bangun infrastruktur mulai dari nol. Tidak ada apa-apa. Kita bangun dari nol. Saat pertama kali saya dilantik, oleh pejabat bupati kan kantor di Sorong. Oke. Begitu saya dilantik, hari pertama itu saya langsung perintah pimpinan organisasi perangkat daerah segera pindah semua, tutup kantor di Sorong dan bekerja di Tambro di ibu kota sementara Sausopor. Dan sama sekali masih belum ada apa-apa. Nah, waktu itu dari Sorong ke lewat laut. Lewat laut. Naik kapal maupun speed. 3 jam kapal cepat. Kapal cepat 3 jam ya. Begitu. Apa yang dilakukan pertama kali? Lalu bayangkan kita tiba di pelabuhan, ya. Tiba di pelabuhan kita harus jalan kaki ke SDNT. Jadi kita belum ada kantor. Jadi kita semua berkantor di SD. Oh, okay. Itu SDNT itu sebuah SD unggulan yang zaman pemerintahan Bapak John Pitwanane almarhum, dia bangun untuk sekolah unggulan. Tapi tidak berjalan, kosong, jadi sudah kita menggunakan gedung tersebut untuk jadi kantor sementara kita. Yeah. Dan kita jalan dari pelabuhan ke situ kurang lebih ya hampir bisa 20 menit sampai setengah jam. Jalan kaki ya? Jalan kaki. Lalu air pun tidak ada. Apalagi telekomunikasi, listrik pun juga semua. Sepeda motor juga nggak ada? Apalagi itu lagi. Wow. Tidak ada sama sekali. Begitu. Jalan pun masih jalan tanah. Oke. Ya. Nah, kita saja mau mandi, mau kantoran ini, mau rapat, kita harus ke sungai. Rame-rame ke sungai, bawa handuk mandi di sungai. Begitu. Dan program 100 hari saya pertama itu adalah bangun air bersih. Supaya jangan jauh-jauh kita ke sungai. Program 100 hari pertama. Iya. Akhirnya air jadi. Semua. Kita gunakan gravitasi saja. Air 24 jam sampai hari ini. Lalu setelah itu kita menetap di situ, mulai atur strategi bagaimana pemerintahan bisa jalan, pembangunan bisa jalan, dan pembinaan kemasyarakatan bisa jalan. Yang pertama adalah kita pikir infrastruktur dalam kota. Berapa penduduk awalnya dari Tambro ini? Kita penduduk sesuai dengan amanat undang-undang awal itu 28.000. 28.000? Ya. Sebenarnya banyak juga. Tapi tersebar. Oh, tersebar. Tapi kenapa demikian minim infrastrukturnya? Apakah dari pemerintahan sebelumnya, maksudnya dari ini kan dimekarkan dari sebagian wilayah dari Sorong dan sebagian wilayah dari Manokwari. Dari Manokwari. Iya. Nah, pemerintahan Sorong dan pemerintahan Manokwari tidak menyentuh ke sana. Kalau itu saya lebih luas saya jelaskan. Jadi saat itu kan Sorong Raya, Manokwari Raya terlalu luas. Terlalu luas. Jadi pemerintah mengurus mana dengan keterbatasan anggaran. Katakanlah Sorong, bagaimana urus Raja Ampat, mau urus Kabupaten Sorong sendiri. Sorong Selatan, ya? Maibrat, kewalahan. Itu soal. Manokwari pun sama, begitu. Ya, jadi wajarlah kalau yang jauh seperti Tambro begini yang sudah terisolir ya sudah seperti begitu aja. Dari awalnya 28.000, sekarang penduduknya udah berapa? Ya berkembangnya lambat karena memang infrastruktur ini harus masuk ke keluar manusia ya. Infrastruktur kalau sudah bagus, infrastruktur jalan kalau sudah bagus, saya pikir nanti harus masuk manusia ke Tambro ya, harus keluar juga deras. Pasti lancar ya. Berarti sekitar 30.000-an aja. 33.000 sekarang. 33.000 ya. Ya gitu. Nah, gitu. Setelah terisolirnya ini, isolasinya dibuka, ya. Apa saja yang Pak Gebi lakukan untuk mereka? Sekolah,
Nah, jadi prioritas dalam anggaran ya, itu yang paling pertama itu kita, jadi saat-saat awal itu alokasi dalam struktur APBD itu pendapatan dan belanja. Belanja itu paling utama itu adalah dulu dikatakan belanja pelayanan publik dan belanja aparatur dulu. Itu kita perbesar persentase di belanja pelayanan publik. Belanja pelayanan publik itu yang menyentuh langsung ke masyarakat, contoh jalan, ya, terus ya infrastruktur jalan ya, lalu pendidikan, lalu kesehatan, itu yang kita persentasenya besar. Karena itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Aparatur kan ke aparat ya, seperti begitu. Dan awal itu kurang lebih sekitar 73-75% besar, karena memang masih nol, kita harus genjot di situ terjadi. Makanya nanti bisa lihat sendiri ada beberapa ya sekitar puluhan jembatan saya bangun. Puluhan? Iya, sekitar 20-an jembatan saya bangun. Begitu. Karena harus itu, kalau tidak bangun jembatan, sungai besar, karena memang hutan asli sungai besar. Ya, kita harus bangun. Kalau tidak saat sungai banjir, kita harus tunggu berjam-jam, suruh dulu baru bisa lewat. Begitu. Iya, di pertengahan kepemimpinan Pak Gebi, artinya kira-kira 5 tahun yang lalu, apa yang dikeluhkan oleh masyarakat? Saya nggak tanya apa yang mereka puji dari Pak Gebi, tapi apa yang dikeluhkan, apa yang mereka keluhkan 5 tahun yang lalu? Oh, memang banyak. Masih banyak? Banyak. Apa saja? Satu itu isolasi masih ya, tertutup sekali ya, jadi belum terbuka. Nah itu, bagaimana supaya pemerintah harus perhatikan soal jalan. Lalu pelayanan kesehatan, kan luas Tamro, ini luas. Jadi puskesmas yang betul-betul yang layak untuk bisa melayani seluruh masyarakat yang ada. Lalu pendidikan, gitu. Kita tidak bisa terpusat di satu tempat yang terlalu luas. Jadi yang paling pertama adalah itu sebenarnya jalan sebenarnya. Karena apa? Sebelum jalan dibuka itu kita muat obat pakai helikopter, muat buku pakai helikopter. Jadi utamanya adalah kita buka infrastruktur jalan dulu, agar supaya bisa memudahkan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, terus pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Gitu. Jadi kalau sekarang jalan udah tuntas? Belum juga. Masih belum juga, masih belum. Ada sedikit ya? Bukan sedikit, masih banyak. Masih banyak. Iya. Nah, biasanya setelah jalan dibuka, investor akan melirik ke daerah ini untuk pengembangan usaha, apakah perkebunan, apakah tambang, barangkali kalau ada. Nah, ini bagaimana di dalam masa kepemimpinan Pak Gebi? Saya mulai awal saya memimpin memang ada beberapa investor yang bergerak di bidang tambang ya. Sudah masuk, karena memang Tamro ini memang tambang emas? Tambang emas ya. Hampir satu Tamro semua emas itu Pak. Jadi mereka investor udah masuk? Tapi saya tidak memberikan izin. Saya bilang tambang emas ini untuk siapa? Ambil pengalaman seperti Freeport. Saya tidak mau nanti di mana ada tambang itu sumber konflik ada di situ. Segala macam pengaruh yang kurang bagus untuk masyarakat yang masih murni ini, masih polos ini nanti jadi rusak. Saya tidak mau. Begitu. Jadi itu ya pertimbangan Pak Gebi. Pertimbangan itu. Atau kayu. Saya tidak mau. Gitu. Karena nanti masyarakat akan nonton saja, hasilnya dibawa keluar lalu mereka tidak dapat apa-apa. Begitu. Pajak? Kalau dengan pajak? Pajak. Ya pajak saya pikir tidak seberapa. Tidak seberapa. Ya. Karena begini, bukan hanya emas saja atau kayu atau kelapa sawit saja memberi sumber penghasilan. Kita punya potensi di bidang yang lain. Jadi apa yang Pak Gebi impikan dari Tamro? Apakah Tamro akan jadi penghasil perikanan
hebat misalkan, atau hasil kebun yang bagus, atau seperti apa mimpi Pak Gebi? Mimpi saya itu adalah pertanian ya, pertanian yang tentu ramah di lingkungan, dan seperti kelapa sawit tidak, karena dulu saya tidak kasih izin untuk kelapa sawit, saya beri izin itu jagung. Jagung aja. Jagung, begitu. Dan juga pengembangan peternakan sekarang dalam skala besar. Oke. Ya, lalu perikanan. Perikanan karena kita fishing ground terbesar tuna ada di kita. Ya, begitu. Nah, ketiga komoditi ini terus pariwisata berkelanjutan. Oke. Karena otomatis kita jaga hutan, berarti apa? Destinasi itu pasti bagus. Iya. Ya. Spot-spot wisatanya pasti bagus. Iya. 3 komoditi yang Pak Gebi sebutkan. Energi terbarukan. Yang sebelumnya tuh Pak Gebi sebutkan 3 komoditi tadi, jagung, ikan, maupun apa satu lagi tadi? Pariwisata. Peternakan. Peternakan. Nah, apakah itu sudah memberikan sumbangan pendapatan bagi pemerintah? Kalau peternakan skala kecil yang dimiliki oleh masyarakat sudah jalan. Sudah jalan untuk ya? penghasilan masyarakat, tapi memberi kontribusi ke PAD masih belum. Oke. Ya, karena kita belum ada RPH. Iya. Lalu jagung? Jagung, ya sebenarnya kita sudah buka, menjadi terbuka kesempatan kerja untuk masyarakat bekerja, tapi hasilnya kan diekspor, dikirim keluar. Iya. Begitu. Sekarang kita boleh gagas lagi peternakan sapi sekarang. Saat ini berapa PAD? Kita PAD masih rendah. Sekitar berapa? PAD di bawah 10 miliar. Iya. Karena masih daerah baru ya. Masih baru. Masih ini ya. Ya. Tapi Pak Gebi yakin itu akan terus tumbuh PAD-nya? Optimis. Dari komoditi mana kira-kira dari beberapa itu? Ikan, peternakan, pariwisata berkelanjutan, lalu juga ada energi. Oke. Energi terbaru. Khusus yang pariwisata berkelanjutan, bagaimana ini bisa berkembang cepat kalau infrastrukturnya masih juga banyak yang belum selesai? Ya. Kira-kira gimana Pak Gebi? Saya pikir itu menggenjot di tahun-tahun kemarin itu. Saya pikir itu fair ya untuk infrastruktur ini, karena ada ruas jalan ini kita sudah bagi. Okay. Ya. Ruas jalan nasional mana, ruas jalan provinsi mana, kabupaten mana, begitu. Ya, dulu memang ruas jalan kabupaten kita bangun, kita buka dulu supaya bisa isolasi terbuka. Setelah itu kita serahkan ke provinsi. Provinsi melanjutkan lagi. Ruas jalan nasional itu ruas jalan dari Manokwari ke Sorong lewat selatan, dan juga nanti Pantura. Destinasi wisata apa saja yang akan dijual? Ya, kita spot pengamatan burung. Spot pengamatan burung. Ya. Itu hampir seluruh wilayah Tamro ada. Wilayah Tamro semua. Cenderawasih. Spot cenderawasih ini ada beberapa jenis yang bagus. Jadi yang biasa Bapak lihat kuning, blue itu biasa. Masih ada lebih bagus lagi dari situ. Oh. Ya, masih ada lebih bagus. Yang disebut burung surga itu? Iya. Ada banyak jenis. Jadi cenderawasih belarotan. Oke. Magnificent Bird Paradise, terus ada lagi ya yang biasa. Selain burung cenderawasih, apa lagi? Burung cenderawasih, terus ada mamruk, ada kakatua. Oh, kakatuanya masih nuri dan seterusnya. Masih banyak kakatua dengan berbagai jenis. Banyak sekali. Oh, banyak sekali. Nuri. Ya. Oke, selain burung-burung, apalagi yang? Terus kanguru. Kanguru ada ya? Kanguru. Tapi kanguru ada beberapa spesies. Kanguru. Beda jenisnya dengan yang di Australia. Iya, tapi kecil. Sama tapi kecil. Ya. Lebih kecil. Lebih kecil yang di tanah juga. Tetapi ada kanguru pohon juga, seperti panda. Dia berkantung. Begitu. Ya. Ada hitam pekat, ada abu-abu. Dan itu gampang sekali kita saksikan. Saksikan pas musim ya, dia tidak bisa ini. Kalau pas musim-musim tertentu dia akan turun semua. Nah itu yang Pak Gebi saksikan juga ketika masa kecil. Dan masih ada hingga saat ini. Sampai hari ini masih ada. Luar biasa. Jadi kalau 10 tahun yang lalu
atau 8 tahun yang lalu, artinya kan Pak Gebi masih usia dibandingkan sekarang itu kan udah jauh sekali. Ya. 50 tahun yang lalu berarti itu kan? Ya, 50 tahun lalu. 50 tahun yang lalu sampai saat ini masih terjaga wilayah Tamro itu. Terjaga yang baik. Terjaga sekali. Pak Gebi membayangkan selepas dari jabatan Pak Gebi beberapa hari lagi ini, Ya. Pak Gebi yakin nggak Tamro akan terpelihara? Sangat yakin sekali. Kenapa Pak Gebi yakin? Karena sejak 10 tahun saya menjabat ini, program untuk bagaimana melestarikan lingkungan itu kita sudah sosialisasi secara intens ke masyarakat. Jadi Masyarakat sudah paham sekali. Jadi dilembagakan. Sangat paham sekali, itu pertama. Oke. Terus kedua, kita juga sudah proteksi melalui peraturan daerah. Oh, perdanya. Jadi Perda nomor 5 tahun 2018 itu perda yang bagaimana masyarakat Tamro menjadi kabupaten konservasi. Terus Perda nomor 6 2018 itu Perda masyarakat adat, hukum adat. Karena kita tidak bisa pisahkan hutan dengan masyarakat adat. Ya, karena masyarakat adat ini yang punya tempat, punya hak kepemilikan terhadap tanah, hutan dan seterusnya. Jadi kita ajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan itu harus, ya, itu masyarakat ini yang kita harus sosialisasi, beri pemahaman kepada mereka, baru kita libatkan mereka untuk sama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan. Begitu. Jadi tidak bisa sendiri. Begitu. Jadi ada korelasi antara konservasi dan masyarakat adat. Begitu. Pak Gebi, kalau saya mendoakan Pak Gebi menjadi gubernur setelah selesai masa jabatan sebagai Bupati Tamro, Ya. Bapak senang nggak? Kalau saya mendoakan. Ya, itu doa saja. Doa saja. Doa. Bapak senang? Ya, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan kalau jadi gubernur. Ya, tapi kan banyak teman-teman yang berambisi, saya itu orangnya selalu mengalah. Tapi untuk mau jadi gubernur, mau jadi bupati, sebagai seorang manusia yang biasa, semua kita pasrahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kenapa tidak? Begitu. Kalau Tuhan berkenan, kenapa tidak? Nah, kita berandai Tuhan mengabulkan doa kita. Ya. Apa yang Pak Gebi lakukan untuk Papua? Tetap program yang sama. Program yang sama? Sama kita lakukan. Lestarikan Papua Barat? Iya. Lestarikan dunia, artinya seperti itu kan? Ya, karena saya tahu bahwa kita melestarikan hutan, itu kita beri kontribusi untuk anak cucu kita ke depan. Iya. Jangan karena keinginan kita, keserakahan kita hari ini, terus kita mengorbankan anak cucu kita. Begitu. Seperti bahasa Pak mantan gubernur yang sudah purna tugas ini, kita lestarikan hutan itu bagaimana kita bisa mewarisi mata air untuk anak cucu kita, daripada kita kalau kasih sesuatu hutan berarti kita mewarisi air mata untuk anak cucu kita. Saya dengarnya terharu nih Pak Gebi. Begitu. Tapi biar saya nggak terharu, saya ingin menyerahkan penghargaan ini kepada Pak Gebi. Indonesia Green Award 2022 ini punya namanya penghargaan khusus. Siap. Kalau pada tahun 2022-nya, yaitu tahun ini, kami sudah lakukan di Jakarta pada 2 bulan lalu. Ya. Nah, sementara yang khusus kami temukan pada tokoh-tokoh yang khusus juga. Ya. Dan ini tidak harus berbarengan dengan Indonesia Green Award yang kami berikan pada perusahaan-perusahaan. Ya. Nah, tetapi kali ini adalah untuk tokoh konservasi alam, Bapak Gabriel Asem, kami serahkan. Tetapi sebenarnya ini adalah
penghargaan untuk masyarakat Tambrau yang bersama dengan Pak Gabriel Assem. Juga kita harapkan juga sebagai satu penghargaan yang ditujukan kepada tanah Papua yang sampai detik ini mampu mempertahankan kelestarian lingkungan hidupnya bagi Indonesia maupun bagi dunia. Jadi kami serahkan ini dengan sangat bangga untuk anak Papua yang luar biasa. Berharap Pak Gabriel menerimanya dengan sukacita.